Ibu-ibu, apa kabarnya nih sore hari ini? Baik. Baik. Ya, semuanya terlihat segar dan sehat. Nah, ibu-ibu, saya pengen tanya dulu. Sehat sekali. Pengen tanya dulu nih sebelumnya, kira-kira ibu-ibu ngerasa ada bedanya nggak sih masa sebelum COVID ini dan setelah COVID? Secara pasti ya, ada bedanya. Sangat ya. Contoh perbedaan yang paling mencolok apa? Coba dari Bu Eli dulu, perbedaan yang paling mencolok. Dalam hal pekerjaan ya, terus dalam waktu yang berubah juga gitu, ya segala kegiatan lah gitu. Segala kegiatan jadi berubah ya. Iya. Bu Karina, apa bedanya Bu Karina? Ini biasa. Wah, kalau dulu tuh sepertinya saya tuh waktunya kurang. Kalau bisa 36 jam. Kalau sekarang? Kalau sekarang waktunya banyak sekali. Gitu ya. Begitulah. Gitu ya. Kalau Bu Evi apa Bu? Terasa bedanya apa Bu? Kalau saya dari kerjaan juga banyak perubahan. Tukar faktur tuh dulu harus ke Jakarta, sekarang online. Oh gitu. Dari kerjaan. Terus gitu biasanya saya ke kebun bebas. Mau kapanpun saya pergi gitu ya. Sekarang kan, aduh jangan, kalau bisa jangan keluar. Gitu. Oh, jadi banyak deh ya. Terus sama yang paling mencolok itu tentang makan ya. Sekarang kan makannya di rumah terus. Jadi ya lebih repot. Mau beli juga pada makan di luar ya. Oh iya, itu kira-kira ya perbedaannya. Pasti ibu-ibu di rumah juga semua merasakan perbedaan ya dari sebelum masa COVID dan sekarang setelah masa COVID-19 ya, nggak apa-apa ya. Nah hari ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan buat ibu-ibu di sini. Saya berharap pertanyaan-pertanyaan ini dan jawabannya nanti dan kesimpulan kita bisa memberkati setiap teman-teman kita yang menonton sore ini ya. Nah yang pertama saya itu mau tanya, kira-kira kalau ibu-ibu ini seharian itu ngapain aja sih? Dari pagi bangun tidur sampai malam tidur lagi, kira-kira tuh pekerjaannya apa ya? Maksudnya dari pagi sampai malam, boleh dijelaskan satu-satu. Nah, sekarang dari Bu Karina dulu deh. Dari bangun. Ini yang zaman COVID ya? Boleh, kalau ada bedanya atau persamaannya, boleh perbandingan. Kalau sekarang kan waktunya panjang ya, jadi kalau saya habis bangun pagi itu, pasti saat teduh ya saya, terus jalan pagi saya 1 jam, keliling komplek, pulang siapin sarapan buat suami, udah beres suami pergi, siap lagi masakan buat papa, buat cucu, buat makan siang, itu soalnya nanti suami kan pulang makan siang lagi. Nah terus ya sisanya ya beres-beres apalah gitu. Sampai muter-muter sampai sore. Sampai sore. Gak bisa kemana-mana. Kalau dulu Bu, kalau dulu pas sebelum zaman COVID gini? Wow, kalau dulu itu ya repot ya karena kita kan banyak juga kesibukan di gereja. Apalagi kalau misalkan ada kedukaan, ada persiapan mau pernikahan, kita juga ada latihan musik, ada pembesukan. Itu sepertinya waktu tuh benar-benar keteteran gitu. Itu bisa dari pagi tuh ya Bu? Makanya saya bilang kalau perlu 36 jam, jangan 24 jam. Oh gitu ya, berarti kalau dulu bangun pagi, saat teduh, habis gitu udah ada kegiatan ini, itu. Iya, nggak ada tuh jalan pagi, nggak ada. Oh dulu nggak sempat jalan pagi ya? Jalan sore. Oh, jalan sore. Wow, jadi perbedaannya sangat mencolok sekali ya. Coba kalau bisa Bu Erli dari kegiatan bangun pagi sampai malam, boleh sekarang dibandingin sama dulu, boleh? Oh, ya dulu sebelum COVID sih ya malahan saya kebalikan Bu Karina. Perasaan kalau dulu tuh lebih teratur ya, lebih teratur gitu. Karena enak gitu. Dulu emang sih dulu bangunnya jam 4 tuh. Waktu normal sebelum COVID itu bangun jam 4 mempersiapkan anak sekolah. Karena anak sekolah itu 5:30 berangkat gitu. Iya, yang sebelum COVID tuh jam 4 bangun, mempersiapkan bekal, membangunkan anak, bikin bekal. Terus mereka 5:30 dijemput sekolah, saya cepat-cepat persiapan untuk saya pergi kerja gitu. Tapi yang untuk keadaan sekarang sih,
Malahan menurut saya sekarang ini waktu sebelum new normal itu total kerja di rumah, sekolah online di rumah. Tapi setelah new normal, setelah Idul Fitri ya, itu 2 hari sekali gitu. Yang kalau kegiatan rutin SPH di rumah gitu, sekolah from work, sekolah dari rumah itu PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Saya bukan lebih enak ya, tapi biasa bangun jam 4, sekarang ngajarkan dari rumah. Bangun jam 6, renungan, jam 6:30 ke dapur, sampai jam 9, itu di dapur sambil ngasih pembelajaran online gitu, ngasih tugas. Terus jam 9 saya itu ke kamar mandi gitu, saya terus jam 9:30 itu kerja lagi, menyapa murid yang memberikan tugas online, terusnya merespon orang tua yang berkendala dalam pembelajaran anaknya. Pokoknya itu ya setelah ditinggal memasak gitu kan, pasti mereka habis setelah dikasih tugas itu banyak. Saya baru sempat lihat jam 9:30 sampai jam 12 saya poskan untuk bekerja dari rumah gitu. Terusnya jam 12 sampai jam 1:30 itu makan siang plus cuci piring. Waduh, pokoknya di rumah itu gimana ya? Mau kerja gitu, kerjanya double ya. Terusnya jam 1:30 lanjut kerja lagi. Maksudnya itu kan pembelajaran online itu kan tidak ada batas waktunya. Kalau kita ngajar di sekolah tuh sampai jam 11 cukup ya. Terus setelah jam 11 ngantor. Kalau pembelajaran online, mereka bisa memberikan tugasnya jam 12, bisa memberikan tugasnya jam 1 gitu. Terusnya saya lihat lagi tuh, setelah makan siang saya lihat lagi apakah anak-anak menyerahkan tugas, saya lihat, kalau ada waktu saya lihat sebentar gitu. Sambil agak santai tuh, sampai jam 3 saya ada waktu untuk agak santai. Setelah jam 3 itu biasanya harus nyambi. Saya urusin anak, urusin snack nih, jam 3 biasanya, ya namanya juga, aduh lagi di ini ya, di lockdown gitu. Keluarga tetap harus berjalan, pekerjaan harus berjalan. Akhirnya jam 3 sampai jam 5 snack gitu, coffee time gitu. Terusnya jam 5 sampai jam 6 urus anak total. Kalau yang tidur saya bangunin, yang main saya suruh pulang, ataupun suruh mandi anak-anak gitu, jam 5 sampai jam 6. Terus jam 6 sampai jam 8 itu makan malam. Makan malam, lanjut ke cuci piring, makanya sampai jam 8. Udah jam 8 baru saya go to bedroom gitu. Baru buat me time saya di bedroom, terusnya jam 8 itu, terusnya selesai dari bedroom saya lanjut lagi rekap nilai. Rekap nilai. Karena emang agak, menurut saya ya agak kesulitan juga bekerja di rumah itu gitu. Pembelajaran jarak jauh itu school from home gitu ya, agak susah. Akhirnya saya rekap nilai. Pokoknya sampai 9:30 akhirnya mempersiapkan juga untuk pembelajaran hari esok. Kadang diskusi dengan rekan kerja gitu, pembelajaran buat besok apa gitu. Kadang kan harusnya mempersiapkan seminggu, cuma aduh stuck banget. Kalau lagi stuck kami sehari-sehari gitu. Akhirnya jam 9:30 kami sempat diskusi gitu, pembelajaran buat besok apa. Sampai 9:30, sudah 9:30 biasanya saya fokus untuk membaca firman Tuhan lagi gitu. Jam 10 ataupun semaunya saya, karena silahkan bebas gitu. Akhirnya kalau udah saya sudahi, harusnya saya pergi tidur jam 10. Tapi kadangkala berlanjut entah kemana. Tapi saya batasin sampai jam 10, baru jam 10 saya bisa tidur. Gitu. Wow, hari yang sibuk. Berkebalikan dengan Karina. Nah sekarang Bu Levi gimana Bu sehari-hari dari pagi malam? Kalau saya ya, kalau bangun pagi 4:30,
atau jam 5. Terus biasanya saya kalau saya lagi nggak kesiangan ya, jam 5 saya langsung saat teduh. Tapi kalau saya udah bangun jam 6, saya udah nggak bisa saat teduh. Nah, setelah itu saya mulai buka pintu, terus gitu menyiapkan sarapan pagi. Nyiapin sarapan pagi, karena Pak Lukas juga udah makan pagi, terus bekal. Terus Alfred juga udah makan pagi, bekal gitu. Udah beres itu, mereka semua, Pak Lukas pergi, Alfred pergi, terus gitu saya anak-anak nyapu di taman atau sambil olahraga dikit-dikit di taman ya, taman belakang. Terus kalau saya hari Senin, saya beda hari. Kalau hari Senin tuh biasanya saya ke kebun jam 8 saya udah jalan sama supir. Pulang jam 12. Pulang jam 12 sampai rumah faktur udah banyak menanti kerjaan. Di situ saya kerja jam 12 sampai jam setengah 5 lah, jam 4 setengah 5. Udah setengah 5 baru beres faktur. Suami pulang, anak pulang, Makan lagi sarapan buat iya, cuci piring apa. Biasanya beresnya jam 7, jam setengah 8. Nah, kalau udah jam setengah 8, jam 8, udah saya udah langsung naik keranjang ya me time-nya saya di situ. Bisa lihat YouTube, bisa dengerin lagu, apa aja yang saya mau lakukan gitu. Nah, bedanya kalau yang ada COVID sama nggak ada COVID, bedanya kalau lagi nggak ada COVID itu kita, aduh ada tugas nggak ya, kita harus latihan, oh ya kita harus mengatur jadwal gitu ya, oh ya mesti les hari Selasa, oh ya ada PD, ada ini. Nah kalau sekarang kan enggak, cuma yang saya ingat itu paling Rabu sama Kamis, doa sama pembinaan. Nah itu saya cepet-cepet saya beresin supaya bisa ikut gitu. Ya gitu dah. Jadi kalau udah jam 8:30 udah langsung naik keranjang. Udah nggak tahu tidur jam berapa. Oh, berarti Bu Levi sama Bu Karina nih terhitungnya tidurnya cepet ya? Tergantung, Rin. Kalau mau nonton, ya nonton dulu. Pagi. Oh, kalau nggak nonton ya tidur ya? Iya. Oh, ya jadi ibu-ibu ini bertiga beda-beda ya? Saya pengen banget tuh jam 8 udah rapi di atas ranjang, pengen banget, belum pernah perasaan. Anaknya soalnya masih kecil. Nah, kalau anak udah gede. Nanti kalau anak udah gede ya. Jadi ada yang dulu pas sebelum COVID masih sibuk, sekarang malah enggak. Ada yang kebalik ya. Iya, waktu beda-beda ya. Nah, ya saya mau tanya nih, gimana kalau waktu bersama dengan pasangan? Dari keseharian tadi ibu-ibu dari pagi sampai malam, kira-kira waktu bersama pasangan itu kapan? Terus maksudnya apakah ngobrol atau kapan atau pas malam misalnya mau tidur atau gimana gitu. Terus misalnya pasangan tuh pernah nggak sih misalnya bilang, ih kayaknya kamu itu kok kehabisan waktu ya? Atau kita yang ngerasa kayaknya kamu tuh nggak ada waktu gitu buat saya. Gimana nih ibu-ibu? Tahu juga ngorek-ngorek soal kehidupan dengan pasangan. Ya boleh Kalau saya tuh pagi bangun tidur. Ya kalau pagi tuh bangun tidur ya, saya bangun, saya sambil di dapur, Pak Lukas biasa kalau pagi suka dengerin yang khotbah atau yang baca renungan gitu ya. Nah di situ bisa ngobrol cuma berdua sama dia karena anak belum bangun. Atau ya itu pas saya naik keranjang itu sore jam 8:30, sama-sama udah ngantuk juga. Kita kadang-kadang sebelum tidur ya suka ngobrol-ngobrol gitu kalau saya. Berarti di situ ya, berarti dalam satu hari Bu Levi tetap mengusahakan masih bisa ngobrol gitu ya? Pasti tiap hari ngobrol. Nah, kecuali kalau hari Minggu kadang ya masih bisa ada belanja sih jam 3 gitu. Oh, itu belanja sama-sama tuh Bu? Sama-sama berempat. Oh, paling cuma 2 jam gitu. Oh, iya. Wah, seru. Gimana Bu Karina? Lagi yang mana nih, Rin? Yang zaman COVID? Yang dua-duanya boleh dah. Kalau dulu karena sibuk, ya waktunya ketemunya ya nggak panjang-panjang amat gitu ya. Tapi sekarang karena di rumah banyak waktu, ya jalan bareng, ngobrol bareng. Cuma ya lama-lama ya habis nggak ada yang diomongin lagi. Isu. Udah nggak ada isu ya.
Halo. Tapi bagus juga ya Bu ya, masa-masa seperti ini malah bisa jadi banyak ngobrol, jalan bareng, apa gitu ya. Kalau jalan keluar sama di rumah beda, Rin. Kalau di rumah kan cuma segitu-gitunya aja. Kalau kita misalkan saya suka jalan keluar itu misalkan seminggu, 10 hari sama Coach Acan itu, nah itu menyenangkan. Kalau ini kan di rumah terus. Jadi cara anak habis. Iya ya. Bu Karina kalau misalnya berdua terus di rumah gitu suka kesel nggak? Kesel tentang apanya nih? Kan kalau dulu kan sibuk nih, sama-sama sibuk. Nah kalau saya kan di rumah terus, kan orang pikir ketika di rumah terus itu kan sama-sama terus tuh seneng gitu. Atau malah sama-sama terus tuh kadang ada, ternyata gitu. Atau nah itu, ternyata lama-lama di rumah, tambah saya, titik. Tambah apa itu Bu? Ambiar. Karena masalahnya gini, Rin, kita kan bersibuk-sibuk ria. Mungkin dia nggak biasa ya ngebantu istri ini itu. Jadi dia duduk aja, nonton aja, main HP aja. Kan saya kan lagi sibuk, kan dibantuin atuh. Kadang di situ keselnya ya Bu ya. Betul. Tapi selebihnya mah bersyukurlah ada waktu ya sama-sama ya. Ya. Lucu Pak Cacan teh. Ih, gimana 4L, Bu Karina, Bu Airin. Ya? Katanya istilahnya 4L. Apa tuh? Lagi. Lu lagi. Oh, lo lagi. Ya betul 4L. Betul. Berarti ini kan sibuk nih masa-masa ini. Pak Bambang juga mungkin sibuk kayak gimana tuh menyempatkan waktu untuk bersama. Wah, ini udah seperti apa ya? Zaman sebelum COVID aja, saya udah dibilang ini, saya lebih sibuk dari dirinya katanya. Katanya pernah terucapkan, Mom sekarang lebih sibuk dari Papap. Ternyata ya saya kan guru TK, tapi kan tidak guru TK aja ya. Kadang ada pelayanan juga sebelum COVID ya. Iya memang juga saya rasa memang saya lebih sibuk dari suami saya gitu. Karena kan dosen ya, kalau dosen itu kan tidak terikat gitu. Kalau dosen kan bisa ngajar jam 10, masuk jam 10. Ataupun bisa beralasan jam 10 nggak masuk, kirim tugas aja. Tapi kan beda kalau saya harus ngantor. Ngantor jam 8 masuk, jam 7 berangkat, pulang jam 2 sampai jam setengah 3. Terus itu kalau COVID ya, terus setelah itu kalau ada kegiatan di luar, memang saya harus pergi gitu. Itu sempat dikomplain gitu bahwa saya lebih sibuk dari dirinya katanya gitu. Nah, sekarang masa COVID ini yang lockdown kami di sini, kami malahan udah nggak bisa bayangin lagi. Di dalam rumah saya bayangkan sendiri saya sebagai nalar seorang guru ya. Ya ampun, rumah tangga saya udah seperti robot semua gitu. Karena ya kami kan kerja gitu. Kami pegang handphone masing-masing. Bukan berarti kami main gitu. Suami Pak Bambang pegang handphone. Itu dalam tugas. Saya pegang handphone dalam tugas. Terusnya Mika sama Yema juga sama pegang handphone dalam tugas juga gitu ya. Kadang ya feeling seorang ibu gitu, nggak bisa begini terus. Jadi saya suka simpan dulu handphone saya menyapa anak-anak gitu atau gimana gitu. Jangan sampai benar-benar zombie semua di dalam rumah gitu. Kami malahan bertambah sibuk gitu, tapi ya sibuk dengan gadget karena emang tugas gitu. Karena kan sebenarnya ya kerja, tapi ya kenyataannya gitu deh. Maksudnya tuh, jadi waktu bersama juga agak susah. Kadang tugas saya ngasih tugas tidak segampang suami memberi tugas seorang dosen gitu. Kadang dia ada Zoom meeting gitu. Iya suka nggak ketemu waktunya. Kalau sore pas saya pengen jalan, dia ikut gitu meeting gitu. Terus agak-agak susah sih, maksud saya
Pas COVID ini malahan lebih sibuk gitu, lebih sibuk dengan tugas di rumah karena agak susah membagi waktu keluarga dengan tugas karena dua-duanya harus berjalan gitu. Tidak bisa didelegasikan ataupun gimana gitu. Agak susah gitu untuk membagi waktunya. Iya, jadi kebersamaan dengan keluarga ya hanya di meja makan ataupun sesudah makan lah gitu. Oh gitu, iya ya. Berarti dampak tadi kita tuh lebih sibuk atau lebih tidak sibuk itu berdampak kepada relasi kita sebenarnya satu sama yang lain ya. Kalau Bu Karina makin gak sibuk, makin banyak waktu sama suami, Bu Levi juga, Bu Eli semakin masa ini semakin sibuk malah semakin jadi nggak ada waktu bersama gitu ya. Wow, ini menarik. Kurang berkualitas gitu loh saya rasa gitu, karena masing-masing gitu. Jadi semua di dalam rumah tapi sebenarnya semuanya mengerjakan tugasnya masing-masing yang sibuk ya. Wow, ini menarik. Nah, sekarang kalau sama anak-anak nih, gimana nih? Ada anak yang masih kecil-kecil, ada Bu Levi anak-anak yang di rumah belum menikah tapi sudah besar. Bu Karina, anak-anak yang sudah jauh-jauh 2. Nah, itu gimana tuh mengatur kebersamaan bersama dengan anak, atau lewat apa, atau gimana nyediain waktunya. Nah, silakan dari Bu Levi dulu deh kali ini, Bu Levi silakan. Sama anak-anak. Kalau saya, waktu sama anak, setelah COVID itu ya, itu cuma 1 kali seminggu, kita hari Minggu tuh biasanya suka jam 3, cuma buat belanja ya, itu juga cuma 2 jam. Nah, kalau untuk itu di rumah ya sama-sama terus. Soalnya kan anak-anak semuanya di rumah. Ya cuma anak saya kan laki-laki, jadi mesti siapin makanannya banyak. Jadi saya bagi-bagi makanannya buat siang. Ya ini jadi makan dulu buat sore. Yang ntar sore, kalau udah sore makan ya, Bu Airin, sore makan, dia jam 9-10 bisa lapar lagi gitu. Ya, kalau itu sih nggak bisa semuanya habis ya Bu. Ini jadi makan dulu, ini buat sarapan gitu. Kalau nggak kita nggak keluar dari dapur. Paling kebersamaannya begitu aja ya. Tapi di waktu-waktu itu kadang ngobrol juga ya Bu ya, nanya keadaan mereka gitu ya. Kalau ngobrol ya di rumah ya setiap saat ngobrol terus ya. Paling kalau itu kan Johan sering turun. Ngapain mah? Ya beginilah. Kalau saya kan dulu nggak pernah nonton drama Korea ya. Kemarin waktu pas ada COVID pertama tuh Mama nonton deh daripada Mama nggak ada waktu nonton drama Korea aja. Akhirnya dikasih passwordnya nonton. Nah terus setelah saya nonton drama Korea, saya udah malas kerjain apa-apa. Kata saya ya, anak-anak yang salah kan, Mama suruh nonton drakor. Karena mamanya udah kesenangan nonton, anak-anak pusing lihat mamanya nonton terus gitu. Tapi akhirnya saya sih sadar sih, kayaknya nggak bener nih nonton. Saya cuma nonton akhirnya cuma 2 film, 3 film ya. Habis itu udah saya nggak mau nonton lagi deh. Soalnya jadi kayak kecanduan ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi sekarang saya udah nggak nonton lagi. Kalau ada waktu ya nggak ini. Anak-anak kan pada ketawa aja udah. Iya, jadi kalau sekarang mah sama anak-anak malah di rumah terus sama anak-anak ngobrol, makan sambil sama-sama, pergi belanja sama-sama gitu ya Bu ya. Ya paling cuma gitu aja sih, kita jarang keluar soalnya ya. Kan kebanyakan di rumah gitu. Sampai dia bingung mau ngapain ya mah. Ya ini aja deh, ngapain aja kata saya. Pokoknya yang penting saya ada makanan aja di rumah. Gitu. Yang penting anak-anak ada makanan aja ya. Jadi kulkas dibuka lagi, tutup lagi, dibuka lagi, tutup lagi. Wah itu pintunya lecet nggak tuh Bu? Pintu kopot. Iya ya, Bu Levi ya gitu ya. Ya makasih Bu Levi. Bu Karina gimana Bu Karina? Ini anak-anak 3 udah gede-gede. Kan gede lagi udah tua. Anak-anak saya kan udah, yang 2 itu udah keluarga. Jadi mereka di rumah, mereka masing-masing. Nah itu udah susah ketemuan deh. Kecuali kalau Andri pulang ke Bogor, baru saya hubungi, Yan ke rumah dong kita kumpul gitu. Kan Ebi juga ada di rumah. Nah cuma di situ aja baru kita ketemu. Tapi kita kan punya grup.
grup family gitu. Nah itu sering tuh di situ tuh kalau WA tuh, iya ngomong semau-mau apa aja semaunya gitu, mau ocon, mau apalah, pokoknya kita ada grupnya yang seru. Oh, telepon nggak Bu? Kalau yang jauh-jauh gitu, maksudnya kayak Andri atau yang rumahnya deket gitu, telepon? Enggak, paling pakai WA aja. Oh. Kita di grup aja. Oh, jadi kalau misalnya Andri datang, jadi si Kokonya dihubungin datang ke rumah ngumpul. Iya, panggil sini semua bawa cucunya. Kenzo, sini ngobrol. Sekarang gini masa Covid gini, Andri pulang berapa lama sekali, Bu? Sekarang kan dia kerja cuma seminggu 2 kali. Jadi kadang-kadang nginep di Bogor 2 malam. Oh, lumayan ya, lebih panjang ya. Ya, jadi malah lebih banyak waktu buat pulang. Oh, wow, ya. Tapi makannya nggak berhenti. Anak laki semua makan nggak berhenti ya. Oh, kalau cucu gimana Bu cucu? Setiap hari ketemu dong cucu ya? Juga ya, karena kadang-kadang saya kan abis kalau dari luar gitu, saya juga nggak berani gendong-gendong ya, takut kenapa-napa gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya ke sana, barulah kita ngobrol gitu. Kalau enggak saya nggak tiap hari ke sana. Berarti grup keluarga itu juga membantu ya kita tetap terikat. Ya. Nanti sering kirim foto si ini lagi ngapain, foto si ini lagi ngapain gitu. Ih seru ya. Iya seru. Rame itu di grup. Oh. Soalnya kalau grupnya WhatsApp gitu kita bisa chatting kapan aja ya mau di mana. Ya. Oh ya seru. Nah, gimana Bu Erli? Ini anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Kira-kira. Tapi yang paling besar laki-laki itu emang sama, suka makan. Oh iya. Iya. Ya, ini apa? Ya kegiatan bersama anak dalam masa COVID ini ya. Anak harus selalu dideketin gitu. Apa tuh ada saatnya saya harus menaruh pekerjaan ataupun gadget gitu untuk mendekati anak gitu. Untuk mendekati anak agar mereka juga terperhatikan gitu. Soalnya kalau nurutin pekerjaan sih memang satu kerjaan itu ada laporan dan harus direspon gitu. Yang tugas online gitu ya, pembelajaran online. Akhirnya ya puji Tuhan, Mika ini kan datang dari Jogja gitu. Jadi dia udah yang paling besar kelas 1 SMA. Dia yang suka ya saya saya pancing untuk berbicara dan di situ bisa ketawa dan gitu ya saling ini deh ya boleh diajak ngobrol gitu, menceritakan diulang-ulang lagi padahal si pembicaraannya tentang dia di Jogja ataupun gimana gitu. Terus suka ya kebersamaan, pokoknya saya selalu intinya dijangkau itu anak-anak gitu, diperhatikan mau masak apa ataupun mau bikin apa gitu dalam hal kegiatan supaya lebih dekat dengan anak gitu. Terus tapi kadang-kadang saya juga perlu waktu gitu. Saya kalau ada tugas yang tidak bisa dilepaskan ya saya emang perlu waktu buat bekerja. Ya saya memberi perhatian memberi ini ke anak, minta waktu gitu. Apalagi yang paling kecil itu Obaja, kan dia 10 tahun ya, sama bungsu lagi, dia masih suka ngelendot gitu, aduh, susah, jangan deket-deket, diam dulu, ini mom lagi kerja gitu. Jadi dengan cara ya saya terbuka seperti itu, mengatakan yang sebenarnya, ini mom lagi kerja, gitu, nanti dulu ya, malah kadang saya kalau memang sibuk saya memang langsung ngomong, kesana dulu, pergi dulu, mom lagi kerja dulu gitu, karena memang saya butuh konsentrasi gitu. Jadi ya masa COVID ini kebersamaan dengan anak, pandai-pandai seorang ibu lah untuk ini. Jadi dalam waktu yang pagi sampai malam itu ada saatnya untuk menunda pekerjaan di jam pekerjaan, ada saatnya harus mendekati anak walaupun itu bukan jamnya gitu. Jadi harus kasih pengertian, terus pinter-pinter ambil waktu buat ini, buat itu, gitu ya. Iya. Wah,
ibu-ibu di luar sana mungkin ada yang ini ya, ada yang relate nih ceritanya kok kayak mirip ya ceritanya Bu Er, cerita Bu Karina, cerita Bu Evi kayak mirip nih dengan cerita saya. Nggak apa-apa kita berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Nah saya ini mau nanya nih, bagaimana, tadi kan ada bilang kalau saat teduh itu pagi, ada saat teduhnya malam. Nah bagaimana sih ibu-ibu berelasi dengan Tuhan ya? Berelasi dengan Tuhan itu kan seharian sibuk, khususnya misalnya dulu di masa, kalau Bu Eli di masa sibuk sekarang, atau Bu Karina di masa yang dulu, sekarang, Bu Levi juga tetap bisa berelasi dengan Tuhan, menyediakan waktu, itu maksudnya berapa lama, terus ngapain aja di tengah waktu berelasi dengan Tuhan itu, gitu kan setiap orang pasti metodenya beda-beda. Nah saya pengen denger nih kira-kira dari ibu-ibu. Bu Karina, silakan Bu Karina. Kalau saya tuh membiasakan gini, kalau pagi itu bangun tidur, saya biasanya langsung saat teduh. Wow. Karena kan masih sepi itu, nggak ada suara yang rame-rame. Karena kenapa saya harus bersaat teduh? Karena saya pikir itu merupakan bekal buat saya untuk melewati satu hari itu. Kadang-kadang saya itu sepertinya diingatkan loh dari saat teduh itu, kamu tuh harus begini. Jadi menurut saya saat teduh itu sangat membekali saya untuk saya melewati satu hari yang akan saya lewati. Terus ya kalau seperti saat ini kan istilahnya kita udah nggak ada ketemuan lagi, paling ya ikut Rabu doa, ikut pembekalan, nggak ada kegiatan lain ya, kecuali mungkin hari Minggu ibadah ya. Iya. Terus kalau lagi saya mungkin ada waktu, lagi senggang, ya saya buka-buka lah khotbah, dengar-dengar khotbah yang lain gitu, seperti itu. Oh iya. Kalau pagi itu kira-kira itu berdua atau sendiri Bu? Sendiri-sendiri ya? Sendiri. Sendiri-sendiri. Pokoknya waktunya disediain, saya bisa baca Alkitab, saya bisa berdoa gitu ya? Iya. Soalnya bangunnya jamnya beda. Oh iya. Jadi kita masing-masing. Tapi setiap hari Bu Karina mengusahakan itu ya? Setiap hari ya? Pagi-pagi? Harus. Wah. Iya. Itu bisa baca renungan, bisa baca Alkitab, bisa berdoa ya, mendoakan banyak hal ya. Wow, keren. Kalau waktu buat sendiri gimana Bu? Buat saya sendiri misalnya biar saya seger lagi di tengah saya mumet, di tengah, kadang kan ibu-ibu udah biasa sibuk, sekarang nggak sibuk malah jadi aneh juga ya Bu ya. Maksudnya waktu ibu sendiri, namanya kan me time ya, waktu ibu sendiri misalnya, kalau ada yang me time-nya itu jalan-jalan, atau me time-nya itu misalnya diem sambil hening, atau me time-nya itu tidur. Nah kalau Bu Karina tuh apa me time-nya biar bisa seger lagi? Di zaman COVID kayak begini. Nah, saya kalau udah bete, udah bosen gitu, udah jenuh ya, paling saya main musik. Nyanyi sendiri. Iya. Udah gitu, kalau saya udah bosan lagi, saya kan tanam kaktus tuh banyak. Saya urus semua kaktusnya. Wow, saya baru tahu Bu Karina nanam kaktus. Nanti saya kirim gambarnya ya. Supaya kalau saya gini, lihat TV misalkan bosan ya, bersih-bersih, pokoknya dibersih-bersih deh. Beres-beres. Oh, Bu Karina. Tapi capek juga. Bagus sih. Daripada diem aja. Masalahnya gini, Erli, saya kan nggak bisa istilahnya seperti orang yang dengerin lagu lama-lama gitu, nggak betah saya. Terus atau mungkin saya ke salon atau gimana, kan sekarang kan nggak bisa ke salon ya, atau mungkin saya facial, merawat wajah atau apa, itu saya nggak suka. Jadi saya nggak pernah yang gitu-gitu. Di zaman COVID gitu, zaman COVID ini ya. Jadi paling ya, kalau enggak saya bikin makanan-makanan yang menurut saya, oh ini harus dicoba nih, kira-kira bikin apa yang menarik. Aja. Oh jadi Bu Karina tuh main musik ya, main musik, terus nanam kaktus, ngurusin kaktus ya. Oh, kaktus, sama masak ya, mencoba hal-hal baru. Selama ini belum pernah dicoba dimasak ya. Nah, betul. Oh, iya. Yang pasti kalau facial, merawat muka. Nah, saya nggak suka. Bukan tipenya Bu Karina ya.
Iya, 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 iya. Itu kalau habis main musik, nanam kaktus gitu seger lagi tuh ya, nggak bosen lagi ya? Bosannya maksudnya dibilang bosannya hilang sekali juga enggak, tapi seenggaknya ya menjernihkan pikiran lah. Oh, iya, iya, iya. Sip deh. Bu Erli gimana waktu dengan Tuhan, waktu buat diri sendiri, me time? Ya, kalau udah terjadwalnya sih membaca firman Tuhan itu pagi dan malam sebelum tidur gitu loh. Tapi kenyataannya ya lockdown ini kadang membuat waktu itu begitu longgar gitu. Kalau saya tidak mengutamakan, saya skip kadang baca firman Tuhan pagi-pagi. Kalau udah kesiangan itu bermula dari bangun yang udah kesiangan. Tapi saya prioritaskan memang ada waktunya di pagi dan sebelum tidur gitu. Iya, begitu. Saya utamakan di pagi dan itu. Cuma kalau begitu sibuk dan terlalu lelah, memang kadang saya skip. Tapi akhirnya saya kembali lagi juga ke firman Tuhan dan ke pembinaan-pembinaan yang ada dari gereja gitu. Saya tetap kembali lagi kepada Tuhan ya, waktu dengan Tuhan gitu. Karena saya akan terasa ketika saya jauh dengan Tuhan dan beberapa hari saya meninggalkan, saya akan merasakan perbedaannya. Akhirnya saya juga kembali lagi kepada Tuhan, ya beribadah yang tidak terawasi, akhirnya saya beribadah lagi gitu. Gitu. Kalau me time-nya Bu, me time-nya? Nah kalau me time buat saya sih, karena menurut saya masa COVID ini malahan saya di rumah itu bekerja dan keluarga harus bersamaan gitu. Jadi ya me time selama COVID ini buat saya cukup ketika saya tidak diganggu oleh suami dan anak-anak saya gitu. Ya tidak diganggu dalam hal ketika saya mandi, ketika saya tidur siang, ketika saya ya kalau ada waktu sedikit gitu saya itu mohon dimaklumi ketika saya sedang berselancar di medsos gitu, itu me time juga gitu. Tapi ya kalau yang sedang berselancar di medsos saya pakai hati ya gitu. Soalnya aduh kelamaan ntar dilirik sama suami tuh gitu, kode-kode gitu ya. Ya itu me time selama COVID itu ya begitulah, selama tidak diganggu dalam hal-hal yang saya lakukan sendiri gitu. Kalau Bu Levi gimana nih? Waktu dengan Tuhan, waktu buat sendiri? Kalau saya sih sebenarnya yang paling saya suka tuh untuk saat itu pagi. Ya, saya pernah benar-benar merasakan gitu Tuhan itu dekat gitu ya. Itu pernah satu hari itu sampai saya nangis gitu ya. Itu untuk saya kalau saat teduh itu pagi hari. Cuma kalau memangnya kalau saya bangunnya ketelatan, kadang-kadang juga suka malam, kadang-kadang suka sore juga. Yang paling enak tuh sebenarnya pagi. Terus dalam masa COVID ini, saya suka sekali, saya sangat berapresiasi sekali kepada semua hamba Tuhan di GBIB. Saya sangat berterima kasih untuk renungan paginya. Singkat, padat, jelas, dan sangat ini. Sapaan pagi, iya. Terima kasih. Pokoknya saya suka sekali. Makanya kayaknya itu sapaan pagi menurut saya nanti kalau COVID udah lewat juga itu juga perlu gitu ya. Baik. Bu Levi tinggal Bu Levi suka buat, tinggal disampaikan secara lisan ya Bu Airin. Iya. Terima kasih masukannya Bu Levi. Kenapa? Terima kasih masukannya. Iya, terus gimana Bu? Saya itu khotbah hamba Tuhan ya, baik hari Minggu ataupun yang itu saya suka catat Bu Airin. Kebanyakan saya catat karena saya itu sekarang suka pelupa gitu ya. Nanti kadang-kadang saya bisa kadang-kadang jadi saya bisa baca lagi. Baik apalagi pembinaan mah komplit. Nah, terus kalau untuk Pak Lukas itu kan banyak waktu sekarang. Dia itu sekarang sering dengerin khotbah Pendeta Stephen Tong, yang mana aja dia. Aduh, jadi saya sambil masak dengerin khotbah. Sambil ini saya dengerin khotbah terus dari pagi, siang sampai sore dengerin terus. Jadi mama nih ada dia bicaranya tentang ini. Aduh, udah deh pokoknya kayaknya udah banyak banget deh itu pelajaran yang itu. Jadi Pak Lukas juga sambil nonton,
mah ini dia bicaranya tentang ini gitu ya. Pokoknya Pak Lukas tuh dengerinnya khotbah terus, khotbah dari macam-macam sih, dari Islam, jajan. Nah terus mungkin kalau untuk me time-nya ya, kalau sebelum COVID itu saya kebalikan Ibu Karina. Kalau saya sukanya ke salon, saya suka pijit lulur. Kalau saya lagi pusing, lagi capek, udah saya luluran, dipijit gitu ya, pedicure gitu ya. Pokoknya saya suka sekali ke salon. Selain ke salon, saya sukanya apa? Lihat-lihat baju. Pokoknya kalau udah beli baju, kemana lihat baju seger. Nah, terus kalau sekarang dalam masa COVID ini, saya suka bikin makanan, bikin bakpao, bikin apa aja gitu, bikin makanan gitu ya, bikin risol, Bu Airin. Nah, terus selain itu sama dengan Bu Karina juga, kalau udah lagi ada waktu, semua udah beres, saya suka main keyboard juga. Nyanyinya ya lagu-lagu yang lagu jadul, lagu baru gitu. Terus atau me time saya itu nonton YouTube, bikin masakan bikin apa, nonton YouTube itu hobi banget gitu. Kan macam-macam di YouTube, bisa denger lagu, bisa lihat masakan, bisa ya tentang apalah macam-macam gitu ya. Terus sama satu lagi saya senangnya beres-beres rumah. Kemarin sama kayak Bu Karina dong ya. Bajunya saya keluarin semua, dirapinin bajunya gitu. Saya hobi, saya lap-lapin lemari, kaca gitu. Dinas kebersihan kita. Sayangnya saya satu, saya tuh kan nggak ada halaman. Sebenarnya saya suka sekali dengan tanaman. Saya suka sekali, cuma saya di rumah saya nggak ada tempat gitu ya. Jadi belum tersalurkan. Itu aja sih kalau saya ya. Wah, nanti kalau ada tanaman bisa. Kalau udah bikin makanan, nanti saya bagi-bagi. Gitu. Sementara gambarnya ya. Sementara gambarnya dulu aja ya. Jangan salah tepung ya, Ci. Atau satu lagi ada, artinya kalau kita lagi udah bosan, diajak belanja sama Bu Karina sama Bu Ami ke Sentul. Wah, udah paling seru deh itu. Itu seger juga ya, itu seger juga ya pergi sama teman. Seger, tapi sebentar udah seger. Seger ya, guys. Iya, saya dikirimin tuh fotonya. Iya. Ya itu aja sih. Berarti ibu-ibu setuju ya kalau misalnya waktu dengan Tuhan itu harus kita mengusahakan ya, pagi, malam, kita harus usahakan ya. Wow, pembicaraan ini seru sekali. Ibu-ibunya, saya melihat ibu-ibu sangat baik ya. Pembicaraan ini saya berharap ibu-ibu di luar sana juga mungkin ada yang sama. Pergumulannya dulu sibuk banget, sekarang nggak sibuk, atau dulu nggak sibuk, sekarang sibuk, dulu ada waktu untuk ini itu, sekarang nggak ada. Saya tadi melihat Bu Karina, Bu Levi, Bu Erli dengan keadaan masing-masing itu mengusahakan gitu ya, ada waktu dengan Tuhan, mengusahakan ada waktu untuk suami, untuk anak-anak, untuk diri sendiri di tengah segala kesibukan ya. Ibu-ibu, saya ingin membacakan satu ayat buat kita semua dari Mazmur 90 ayat 12. Dari Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu-ibu, dosen di saat Pak Paul Gunadi pernah menuliskan bahwa Tuhan itu bekerja melalui koridor waktu untuk membentuk kita melalui relasi-relasi kita. Baik relasi dengan pasangan, relasi dengan anak-anak, itu membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan dan semakin bijaksana. Kayak tadi Bu Karina cerita, waktu kerja Pak Cacan gak ngebantuin, kesel. Waktu Bu Erli mau kerja, anak-anak ngegangguin gitu ya. Tapi Tuhan itu bekerja melalui koridor waktu untuk membentuk kita melalui relasi-relasi kita. Dengan relasi-relasi itu kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih semakin peduli, semakin mengampuni, semakin bijaksana ya. Berhadapan dengan kelemahan pasangan, berhadapan dengan kelemahan anak-anak, itu membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan Pak Paul ada bilang juga,
Bila kita ingin memberi yang terbaik untuk pasangan kita, untuk anak-anak, serta sesama kita harus memberikan diri dahulu kepada Tuhan. Berelasi dengan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, bersedia dibentuk oleh Tuhan semakin mirip dengan Dia. Dan diri kita yang mirip dengan Tuhan adalah diri kita yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada sesama kita. Nah, ibu-ibu, hari ini kita sudah mendengarkan pembicaraan kita bersama dengan Bu Levi, dengan Bu Karina, dengan Bu Erli, dengan latar belakang masing-masing. Ibu-ibu, kita tidak bisa mendiskreditkan satu pekerjaan, misalnya, ibu rumah tangga mah di rumah kayaknya nggak ada kerjaannya, atau ibu yang kerja itu terlalu begini-begini, misalnya. Kita tidak bisa memasang label gitu ya, seperti itu. Ibu-ibu yang di rumah tangga full seperti Bu Karina pun dulu sebelum COVID sibuknya minta ampun. Sekarang pun ada aja yang dikerjain ya. Yang bekerja pun punya pergumulannya masing-masing. Kenapa kita harus bekerja? Ada yang harus dikerjakan. Tidak bisa dibilang, oh dia mah bekerja, dia begini. Tidak bisa seperti itu ya. Setiap latar belakang kita sebagai ibu rumah tangga itu membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan ya. Nah, terima kasih. Saya berharap ibu-ibu di luar sana yang mendengar cerita dari Bu Karina, cerita dari Bu Levi, cerita dari Bu Erli, berpikir, oh saya juga sama nih keadaannya. Dan keadaan yang sama ini menolong ibu-ibu, mungkin dari cerita-cerita tadi ada yang memberkati, bagaimana perjuangan ibu-ibu ini untuk berelasi dengan Tuhan, dengan sesama, mengajar anak, itu semuanya kiranya membuat ibu-ibu, oh iya ya, saya ada dalam keadaan yang seperti ini, ternyata itu wajar. Dan mungkin ibu-ibu yang merasa sedang jauh dengan Tuhan, mungkin bisa mengusahakan kembali relasi dengan Tuhan. Kita yang mungkin selama ini belum tahu hobinya, tadi dengar cerita ibu-ibu ada yang nanam kaktus, ada yang masak, ada yang mandi supaya nggak digangguin sama anak-anak dan lain-lain. Bisa menjadi waktu me time ya. Mungkin ibu-ibu yang selama ini nggak punya waktu me time bisa mikir, saya ini hobi apa ya? Mungkin dengan kita mencari hobi, kita bisa jadi lebih segar lagi ya. Saya berharap obrolan kita sore hari ini memberkati ibu-ibu semua, memberikan insight, memberikan pemikiran-pemikiran baru melalui cerita kita sehari-hari. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu hebat kita. Dulu Ibu Karina, Ibu Ami pernah bilang ibu-ibu GBIB itu ibu-ibu yang hebat semuanya ya. Kerja keras, banting tulang. Bu Karina, hebat. Terima kasih kepada Bu Levi yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih kepada Bu Karina dan buat Ibu Erli. Terima kasih buat waktunya dan juga ibu-ibu di luar sana. Terima kasih untuk kebersamaan kita sore hari ini. Saya berharap ibu-ibu semua diberkati melalui persembahan kami sore hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Dadah semuanya. Bye.